Ya, direkam begini. Play. Udah, ini sudah ngerekam. Ini Bapak Ibu minimize. Ya. Bapak Ibu minimize. Ya, udah. Setelah itu Bapak Ibu menjelaskan materi di PowerPoint ini. Ya. Baik sahabat Vokasi, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan teknik rekam layar. Yang akan kami gunakan adalah bagaimana cara tutorial membuat rekam layar dengan aplikasi screen recorder yang ini Bapak Ibu ya. Kita klik CD Shop Screen Recorder namanya. Kalau Bapak Ibu ingin membutuhkan aplikasi ini, nanti silakan melihat di link deskripsi video ini. Bisa di-download di sana. Sebelum Bapak Ibu melakukan perekaman layar, perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi nanti tekniknya Bapak Ibu siapkan PowerPoint dulu di komputernya terkait dengan materi yang akan disampaikan. Contoh misalkan matematika, masalah persamaan, maka Bapak Ibu siapkan PowerPoint dalam di judul sesuai temanya, yaitu persamaan. Nah, setelah itu nanti kita play, nanti selanjutnya kita bahas di selanjutnya saja. Yang pertama, sebelum Bapak Ibu menjalankan aplikasi ini harus disetting dulu. Jadi pertama kali dijalankan harus disetting dulu, itu di sini. Setting ini kita klik general ini. Nah, di setting ini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu yang ini, yang kalau full layar itu width dan height-nya seperti ini. Full layar ini maksudnya laptop itu. Supaya rekamannya nanti kualitasnya kayak HD, maka harus ukurannya ini jangan dirubah-rubah. Bapak Ibu setelah install begitu nanti pasti defaultnya ukurannya seperti ini, tapi nanti kalau sudah dirubah-rubah nanti akan berubah. Nah, ini setting screen-nya tidak usah dirubah-rubah yang di sini. Kemudian yang sound. Nah, ini yang sound ini Bapak Ibu, ini perlu sound pertama atau source pertama ini speaker. Speaker di laptop Bapak Ibu mereknya apa? Tipenya apa? Dengan harus bisa mengenali dulu, dipilih ya. Kemudian source kedua ini adalah mic-nya. Nah, ini penting. Mic-nya juga mic sesuai mic yang ada di laptop itu yang sedang aktif apa. Jadi seperti itu. Kemudian yang lain tidak usah sementara kalau belum lahir jangan dirubah-rubah saja. Jadi pertama kali mau merekam maka lihat soundnya ini sudah pertama kali, ini settingnya hanya sekali Bapak Ibu, ini sekali. Hanya sekali setting sekali. Seterusnya tidak usah. Kemudian kursor ini kalau mau ditampilkan nanti pada saat mouse-nya berjalan itu ada, maka ditampilkan. Kemudian ada efeknya. Efek itu berarti ada lingkarannya begitu nanti. Tidak hanya mouse seperti tanda panah, tapi nanti ada lingkarannya begitu. Kalau highlight circle-nya ini diaktifkan atau dicentang. Itu kemudian mengapa harus menggunakan CD Shop Screen Recorder ini, karena di sana FPS-nya itu bisa diatur-atur Bapak Ibu. Jadi dari 10, 15, 20, 25, 30, 60 sampai 120 fps. Jadi ini defaultnya saya pakai 30 aja. 30 fps. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, kelebihannya dia bisa zoom itu sampai 400 kali. Jadi normal itu 100, kemudian zoom 200 kali, zoom 300 kali, dan zoom 400 kali. Jadi kelebihannya sangat-sangat banyak ini. Kita tutup kalau sudah settingnya itu. Kemudian satu lagi setting hotkey. Ya, hotkey itu untuk tombol-tombol yang Bapak, yang di sini. Konfigurasi hotkeys. Nah, yang perlu dikonfigurasi Bapak Ibu adalah perhatikan ini, kalau ingin tombol start maupun stop itu di sini F8. Bapak Ibu bisa rubah.
Tapi bukan ini yang ingin saya ini. Kalau stop start itu bisa dari tombol nanti, dari tombol mouse. Yang perlu saya tekankan di sini, Bapak. Yang no zooming, zoom in 300, zoom in 400. Yang ini harus dengan konfigurasi. Contoh di sini misalkan Alt 1 itu no zooming. Jadi untuk menampilkan kalau misalkan 200 itu Alt 2 itu dihapus saja ini pakai backspace. Kemudian Alt 3 untuk 300 di backspace dulu, Alt 4 untuk 400. Jadi ini fungsinya untuk tombol-tombol ketika kita ngerekam layar, ada sesuatu yang penting kita tampilkan di zoom, dibesarkan. Bapak Ibu juga harus membayangkan ketika video pembelajaran itu nanti dibuka oleh siswa, itu mungkin kalau di YouTube itu kan kalau kan kecil layarnya. Jadi harus bisa juga memperhitungkan seperti itu. Kapan harus zoom, kapan tidak. Ya, jadi kapan harus di zoom in, kapan tidak, dan seterusnya. Jadi ini adalah kunci-kunci ini yang penting, ya, yang penting itu. Setelah itu kita oke. Berarti ini posisinya masih zoom, ya. Oke, itu kemudian yang kedua ini untuk kamera. Jadi di sini ini kalau saya aktifkan begini berarti kameranya nyala. Nanti pada saat rekaman. Tapi tidak tampak pada saat setelah rekaman, nanti akan tampak gambar kita. Pada saat rekaman seperti saat ini saya tidak menampilkan gambar, maka ini saya off-kan seperti itu. Ini mic-nya. Nah, mic itu kalau sudah di setting di pengaturan tadi sini di general setting ini, mic-nya sudah dimasukkan di sini, tandanya ini gerak-gerak ini. Berarti di sini tadi tidak usah di setting lagi. Jadi pastikan ini sudah nyala. Kalau mati seperti ini, kalau nyala seperti ini. Kalau jenengan rekam kemudian ini posisinya seperti ini, maka suara panjenengan tidak akan masuk. Jadi harus posisi nyala. Speaker juga sama, di on kan. Jadi kamera saja ini yang saya matikan karena saya sedang buat tutorial di dalam sedang merekam layar untuk masalah rekam layar. Jadi saya kayak membuat film di dalam film begitu. Ini terkait dengan konfigurasinya. Yang lain tidak usah dikonfigurasi dulu, ini dasar saya dulu. Nah, caranya bagaimana cara start rekamnya? Cara start rekamnya begini Bapak Ibu. Jadi ini saya menggunakan dua perekam layar ini. Satunya menggunakan Bandicam yang untuk membuat video tutorial ini. Kemudian yang untuk membuat demonstrasi ke sahabat Bekasi, saya menggunakan CD Shop ini. Jadi rekamnya pakai ini. Tanda merah ini kita tombol. Ya. Sudah. Ini berarti ini sudah merekam, Bapak. Nah, kalau sudah merekam seperti ini, maka seluruh yang di layar ini akan direkam. Ya, direkam. Kalau mau stop ini. Ya. Mau stop ini. Saya ambil contoh sekilas. Mudah-mudahan di sini ada PowerPoint, Bapak Ibu. Saya ambil sekilas, mudah-mudahan di sini ada PowerPoint. Materi PowerPoint. Nah, ini ada materi workshop. Misalnya contoh aja nih. Ini contoh saja Bapak Ibu. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana merekam layar menggunakan CD Shop Screen. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau sudah punya PowerPoint materi seperti ini, Bapak Ibu fullkan layar seperti itu. Setelah itu rekam. Ya, direkam begini. Play. Udah, ini sudah ngerekam. Ini Bapak Ibu minimize, ya, Bapak Ibu minimize, ya, udah. Setelah itu Bapak Ibu menjelaskan materi di PowerPoint ini, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan materi dengan narasi-narasi yang Bapak Ibu tentunya menguasai materi yang sesuai mata pelajaran panjenengan semuanya. Jadi kalau sudah Bapak Ibu tekan ini kan tidak tampil tombol mau stopnya, maka tombol Windowsnya ditekan di keyboard. Setelah itu screen recordernya diklik. Nah, ini di stop. Kalau sudah selesai seperti itu. Untuk melihat hasilnya di sini di recording itu kita lihat. Setelah itu kita play. Kayak apa tadi rekamannya? Udah, ini sudah ngerekam. Ini Bapak Ibu minimize, ya. Bapak
Bapak Ibu minimize. Ya, udah. Setelah itu Bapak Ibu menjelaskan materi di PowerPoint ini. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan materi dengan narasi-narasi yang Bapak Ibu tentunya menguasai materi yang sesuai mata pelajaran panjenengan semuanya. Nah, ini hasil rekaman dari yang saya demokan tadi. Letaknya biasanya ada di, kalau kita tutup, ini saya tutup sementara PowerPoint-nya juga. Letaknya ada di C video. Ya, C video di sini ada Rex 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sudah tampil. Nah, file video-video hasil rekam layar inilah yang nanti kita edit di video editor Windows 10 yang sudah videonya, tutorialnya bagaimana cara edit itu sudah saya rilis. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk membuat materi pembelajaran menggunakan teknik rekam layar, yaitu menggunakan CD subscreen itu tadi, CD screen recorder maksud saya. Ya, sekali lagi ketika Bapak Ibu membutuhkan master installernya aplikasi rekam layar CD screen recorder, silakan download di link deskripsi video ini. Dan jangan lupa sahabat vokasi untuk subscribe di channel ini supaya kamu bisa menghadirkan video-video lain yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru ketika menghadapi pembelajaran online. Ini semata-mata untuk menambah khasanah variasi konten pembelajaran yang kita hadirkan ke siswa yang bersifat variatif, menyenangkan, dan lebih bermakna. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Salam sehat untuk sahabat vokasi semuanya.